Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fairu Syaira Taruli dengan NIM 06021282530046 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelas Indralaya. Dan di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir saya dari mata kuliah menyimak apresiatif dan kritis dengan dosen pengampu Ibu Astrid Yulinda SSMA dan Ibu Hani Atusolihah MPD. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian mendengarkan sebuah cerita yang sangat terkenal dari Sumatera Selatan. Cerita ini bukan hanya seru, tetapi juga memiliki pesan moral yang bisa kita pelajari bersama. Banyak kumbang meraih kembang, banyak lalang datang melamar seorang putri yang cantik menawan. Namun putri kembang dada, rambut hitam terurai. Kita akan mendengarkan kisah tentang seorang putri yang sangat cantik, baik hati dan juga berani. Namanya Putri Kembang Dadar. Ia melakukan sesuatu yang sangat besar demi melindungi kerajaannya. Saat kalian mendengarkan, coba bayangkan suasana kerajaan pada zaman dahulu, suara sungai, prajurit yang sedang bersiap untuk perang, dan seorang putri yang ingin membawa perdamaian. Mari kita simak cerita Putri Kembang Dadar. Dongeng Putri Kembang Dadar. Pada zaman dahulu, ada dua kerajaan yang letaknya tidak jauh satu sama lain. Kerajaan itu bernama Kerajaan Hulu dan Kerajaan Hilir. Meskipun jaraknya dekat, kedua kerajaan ini tidak hidup rukun. Mereka sering salah paham, sering iri satu sama lain, dan akhirnya sering bertengkar. Kerajaan Hulu dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Raja ini memiliki seorang putri yang sangat cantik dan terkenal di seluruh kerajaan. Putri itu bernama Putri Kembang Dadar. Selain cantik, ia juga baik hati dan peduli pada rakyat. Sementara itu, Kerajaan Hilir dipimpin oleh raja yang tegas dan pemarah. Ia raja yang tidak suka kalah. Ketika mendengar kabar bahwa Kerajaan Hulu semakin maju, Raja Hilir merasa tidak terima. Ia mulai merasa tersaingi dan ingin menyerang Kerajaan Hulu. Suatu hari, Raja Hilir memanggil semua prajurit dan panglima perangnya. Ia berkata dengan suara lantang, "Kita harus menunjukkan bahwa Kerajaan Hilir kuat. Kita harus menyerang Kerajaan Hulu." Para prajurit mulai bersiap. Mereka memperbaiki perahu bidar, yaitu perahu panjang yang bisa memuat banyak orang. Biasanya perahu bidar dipakai untuk lomba, tapi kali ini dipakai untuk perang. Pelabuhan Kerajaan Hilir menjadi sangat ramai. Semua prajurit berlatih terdengar di mana-mana.
Penduduk melihat semua itu dengan rasa takut. Berita itu dengan cepat sampai ke kerajaan Hulu. Raja Hulu langsung mengadakan pertemuan dengan para panglima dan penasihat. Mereka semua terlihat cemas. Salah satu panglima berkata, "Pasukan hilir jumlahnya jauh lebih banyak dari kita. Kita mungkin akan kesulitan melawan mereka, tuanku." Raja Hulu terdiam lama. Ia tahu kerajaannya dalam bahaya. Di saat semua orang bingung, Putri Kembang Dadar maju dan berkata, "Ayah, izinkan saya membantu. Saya ingin pergi ke kerajaan hilir untuk mencari tahu apa yang sebenarnya mereka rencanakan." Semua yang ada di ruangan itu terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa putri kerajaan akan menawarkan diri untuk tugas berbahaya seperti itu. Raja Hulu berkata, "Anakku, ini terlalu berbahaya. Kamu adalah putri kerajaan. Jika terjadi sesuatu padamu, bagaimana nasib kerajaan ini?" Namun, Putri Kembang Dadar menjawab dengan lembut, "Saya melakukan ini demi kerajaan dan rakyat kita. Saya tidak ingin perang terjadi." Setelah berpikir lama, Raja Hulu akhirnya mengizinkannya. "Tapi berhati-hatilah anakku," ucap Raja. Putri Kembang Dadar kemudian menyamar sebagai pedagang sayur. Ia memakai pakaian sederhana, membawa keranjang berisi sayuran dan berjalan menuju kerajaan hilir. Sepanjang perjalanan, ia melihat prajurit hilir berlatih. Ia melihat perahu-perahu bidar yang sudah siap berlayar. Ia tahu situasi semakin serius. Sesampainya di pasar kerajaan hilir, ia mulai berjualan sayur seperti pedagang lainnya. Namun, karena kecantikannya yang tidak bisa disembunyikan, beberapa prajurit memperhatikannya. Salah satu prajurit berkata, "Pedagang sayur ini sangat cantik. Bawa saja dia ke istana. Raja pasti ingin melihatnya." Putri Kembang Dadar tetap tenang meski hatinya berdebar. Ketika ia dibawa menghadap Raja Hilir, raja itu terkejut melihat kecantikannya. "Siapa kamu?" tanya Raja Hilir. Kemudian Putri Kembang Dadar menjawab, "Hamba hanya pedagang sayur, tuanku," jawab Putri Kembang Dadar. Namun Raja Hilir tidak percaya begitu saja. Ia melihat cara bicara, cara duduk, dan sikap Putri Kembang Dadar. Ia tahu gadis itu bukan orang biasa. Selama beberapa hari, Raja Hilir sering memanggil Putri Kembang Dadar untuk berbicara. Tanpa ia sadari, rasa kagumnya semakin besar. Ia menyukai Putri Kembang Dadar. Akhirnya, Raja Hilir berkata, "Aku tahu kamu bukan pedagang biasa. Siapa kamu sebenarnya?" Putri Kembang Dadar akhirnya mengaku, "Saya adalah Putri Kembang Dadar dari kerajaan Hulu." Raja Hilir terkejut, tapi ia tidak marah. Ia justru tersenyum kagum. Lalu Raja Hilir berkata, "Jika kamu datang untuk menghentikan perang, maka aku punya jalan yang lebih baik. Aku ingin melamarmu."
Jika kamu menjadi permaisuriku, aku janji akan berdamai dengan kerajaan Hulu. Kabar ini sampai kepada Raja Hulu. Awalnya, Raja Hulu sangat khawatir. Namun, setelah melihat bahwa lamaran itu bisa menghentikan perang besar, ia akhirnya merestui. Putri Kembang Dadar menerima lamaran Raja Hilir demi perdamaian. Pernikahan mereka berlangsung meriah, dihadiri rakyat dan kedua kerajaan. Sejak saat itu, kerajaan Hulu dan Hilir hidup damai. Tidak ada lagi perang, tidak ada lagi perselisihan. Kedua kerajaan bekerja sama dan hidup lebih makmur. Putri Kembang Dadar dikenang sebagai pahlawan yang membawa perdamaian dengan keberanian dan kebaikannya. Terima kasih sudah menyimak cerita Putri Kembang Dadar sampai selesai. Hari ini kita telah mendengarkan kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan usaha seorang putri untuk membawa kedamaian bagi dua kerajaan. Kisah ini mengajarkan bahwa tindakan kecil yang dilakukan dengan keberanian bisa membawa perubahan besar. Terkadang, perdamaian hanya datang dari satu keputusan yang berani dan tulus. Dan dari cerita ini, kita belajar bahwa keputusan baik tidak selalu mudah, tetapi bisa membawa kebaikan bagi banyak orang. Setelah ini, kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan untuk melihat seberapa jauh kalian memahami alur, tokoh, dan pesan moral dari dongeng Putri Kembang Dadar yang baru saja saya sampaikan. Kita mulai dari soal yang pertama. 1. Apa nama dua kerajaan dalam cerita? A. Hulu dan Hilir. B. Timur dan Barat. C. Utara dan Selatan. D. Jauh dan dekat. Pertanyaan kedua, mengapa Raja Hilir ingin menyerang kerajaan Hulu? A. Ia suka perang. B. Merasa tersaingi. C. Hulu menyerang lebih dahulu. D. Rakyatnya meminta. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, Putri Kembang Dadar adalah A. Putri Kerajaan Hilir. B. Putri Kerajaan Hulu. C. Pedagang sayur. D. Anak Panglima. Pertanyaan keempat, Putri Kembang Dadar menyamar sebagai A. Penari. B. Prajurit. C. Pedagang sayur. D. Petani jagung. Pertanyaan kelima, siapa yang awalnya melarang Putri Kembang Dadar pergi? A. Penasihat istana. B. Raja Hilir. C. Panglima perang. D. Raja Hulu. Pertanyaan keenam, mengapa prajurit Hilir membawa Putri Kembang Dadar ke istana? A. Ia dikenal prajurit. B. Ia terlihat cantik dan mencurigakan. C. Ia tertangkap mencuri.
D. Ia ingin menghadap raja. Pertanyaan ketujuh, apa reaksi Raja Hilir setelah tahu identitas Putri Kembang Dadar? A. Ia marah. B. Ia menolak berbicara. C. Ia kagum. D. Ia memenjarakannya. Pertanyaan ke-8, apa cara Raja Hilir untuk menghentikan perang? A. Mengirim surat. B. Menyerah. C. Melamar Putri Kembang Dadar. D. Kabur dari kerajaan. Pertanyaan ke-9, apa keputusan Raja Hulu ketika mendengar lamaran? A. Ia menolak. B. Ia marah. C. Ia merestui. D. Ia menyerang terlebih dahulu. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu yang ke-10, apa hasil dari pernikahan Putri Kembang Dadar dan Raja Hilir? A. Kedua kerajaan perang besar. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan yang ke-10, apa hasil dari pernikahan Putri Kembang Dadar dan Raja Hilir? A. Kedua kerajaan perang besar. B. Kedua kerajaan hidup damai. C. Kerajaan Hulu kalah. Dan D. Hilir hancur. panjang pas cantik oi Cindonia anak Demak dari Palembang namanya Putri Kembang Dadar. Oi Putri Kembang Dadar, putri cantik dari Palembang. Oi Putri Kembang Dadar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Putri Kembang Dadar dengan baik. Hari ini kita belajar bahwa sebuah cerita tidak hanya dibuat untuk hiburan, tetapi juga untuk mengajarkan kita hal-hal penting tentang kehidupan. Dan dari dongeng ini, kita bisa melihat bagaimana keberanian, niat baik, dan sikap yang tenang dapat menyelesaikan masalah yang besar. Putri Kembang Dadar menunjukkan bahwa seseorang yang ingin membawa kedamaian harus berani mengambil keputusan, meskipun keputusan itu tidak mudah. Kalian juga sudah mengerjakan beberapa soal untuk melihat apakah kalian memahami cerita yang baru saja disampaikan. Semoga soal-soal tadi membantu kalian lebih mengerti isi ceritanya, mulai dari tokoh-tokohnya, masalah yang terjadi, sampai nilai moral yang bisa diambil. Ingatlah bahwa setiap cerita memiliki pesan tersendiri. Kadang pesannya sederhana, kadang juga pesannya cukup dalam. Yang terpenting, kita mau belajar dari apa yang kita dengar dan kita baca. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini menjadi bekal untuk membuat kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Sampai bertemu lagi di cerita berikutnya dan semoga Sampai bertemu lagi di lain waktu dan semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.
sudah menyimak video saya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.